Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harun Alfirdaus, NIM 83 dari kelas 6C. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester praktikum teknik animasi, di mana tugasnya yaitu untuk membuat video pembelajaran dari modul 1 sampai modul 3. Oke, yang pertama yaitu pengenalan software Blender, cara menggunakan modifier, subdivision, surface, dan mirror, kemudian membuat objek sederhana. Oke, langsung masuk saja ke yang pertama yaitu pengenalan software Blender. Namun sebelumnya ada intro yaitu tentang 12 prinsip animasi. Nah, oke. Yang pertama yaitu squash and stretch. Squash and stretch ini adalah upaya penambahan efek lentur plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut. Nah, seperti pada gambar ini ya. Untuk meluncurnya itu bola relatif memanjang, kemudian ketika memantul itu lebih gepeng, kemudian diakhiri dengan bola sesungguhnya yaitu bulat. Kemudian ada anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awalan gerakan atau ancang-ancang. Seperti ketika orang memukul ini, kan tujuannya palu dipukulkan ke depan. Tetapi ada ancang-ancang palu diarahkan ke belakang terlebih dahulu. Itu merupakan anticipation atau gerakan awal. Kemudian ada stacking. Stacking dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Jadi ketika ada objek itu latar belakang atau objek yang belakang itu harus menyesuaikan dengan objek yang depan atau si karakter. Jadi harus sesuai. Ini merupakan contoh pengambilan teks atau tag animasi seperti itu. Kemudian ada strike acid and pose to pose. Strike acid yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Nah, seperti pada api ini ya, api ini dibuat frame by frame dari bawah sampai akhir. Itu dibuat secara manual. Sedangkan kalau pose to pose itu dari awal tok, kemudian sampai akhir, awal tok dan juga akhir seperti orang loncat. Tadi loncat di awal, kemudian eh, langsung di akhir. Oke, kemudian di follow track and overlapping action. Follow track ini adalah bahwa benda-benda yang saling berhubungan tidak pernah bergerak bersamaan. Nah, ini seperti orang ini memakai jubah. Ini ketika orang lompat, ini jubah juga akan mengikuti, tapi tidak bersamaan. Orangnya dulu, kemudian baru jubahnya. Kalau overlapping action ini merupakan gerakan saling silang, maksudnya serangkaian gerakan yang saling mendahului, seperti topi dan juga bulunya ini. Ini kan topinya lentur, kalau loncat itu topinya dulu, kalau sudah turun itu ada gerakan yang maju, yaitu bulunya. Nah, saling mendahului. Yang pertama itu topi, kemudian yang akhiran itu si bulu topinya. Kemudian ada slow in and slow out. Nah, ini kalau slow in itu gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Itu slow in. Kalau slow out dari yang cepat kemudian melambat. Seperti pada gambar di samping ya. Yang atas itu slow in dari lambat ke cepat. Kemudian kalau yang bawah itu slow out dari cepat ke lambat. Kemudian ada arts. Arts ini akan membuat gerakan animasi kita menjadi lebih alami. Khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Seperti pada gambar ya. Jadi tangan itu ketika melambai itu tidak lurus seperti yang kanan. Harus ada orbitnya, melingkar gitu. Jadi lebih alami, nggak kaku. Oke, selanjutnya ada secondary action. Secondary action adalah prinsip di mana ada gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Nah, ini ada beberapa gerakan sekunder sebenarnya. Itu air mata menetes, kemudian diikuti dengan tisu atau tangan yang mengambil, kemudian diikuti dengan tisu. Nah, seperti itu. Pokok secondary action itu gerakan yang diakibatkan oleh gerakan utama. Kemudian kalau timing,
yaitu menentukan beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang biasa kita sebut dengan istilah Batman atau di antara. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh seorang animator, timing. Jadi ketika seperti pada gambar ya, ketika orang ini menoleh ke kiri, itu warna hitamnya itu di kiri. Jadi harus pas. Kalau nggak pas, dia akan dipukul. Nah, seperti itu ya. Kalau warna hitamnya ke kanan, dia harus menoleh ke kanan. Seperti itu. Kalau pas, dia nggak dipukul. Kalau salah, dia dipukul. Kemudian ada Apple. Apple berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi agar mudah untuk identifikasi. Seperti pada gambar ya. Ini bisa dikatakan lebih ke karakteristik suatu karakter. Jadi ada ciri khas pada suatu karakter biar dia mudah dikenali. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Nah, ini merupakan suatu yang berlebihan, seperti itulah mudahnya. Ini kan orang dipukul, mana mungkin dia lentur seperti itu, pasti kan langsung ambruk gitu kan. Kalau realitasnya. Ini kalau diberikan hiperbolis ya seperti ini, dilebih-lebihkan. Kemudian yang 12 yaitu solid drawing. Berhubungan erat dengan anatomi, komposisi berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan. Di mana dalam proses observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambarnya. Ini lebih ke menggambar. Jadi menggambar untuk mengeksplor apa itu yang dinamakan animasi, anatomi, dan komposisinya menggambar itu seperti apa. Kemudian memperkirakan menggambar ini itu beratnya seperti apa dan juga keseimbangan serta pencahayaan. Nah, ini bisa dikatakan sebuah proses sih solid drawing itu untuk menuju ke animasinya. Jadi ada menggambarnya terlebih dahulu. Nah, itu tentang 12 prinsip animasi. Kemudian kita masuk di pengenalan Blender ya. Blender ini merupakan sebuah perangkat lunak sumber terbuka grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Nah, Blender ini memiliki beberapa fitur termasuk pemodelan 3D, pensteksturan, penyunting gambar bitmap, penulangan, simulasi fluida, kemudian asap, dan sebagainya ya. Kemudian nanti hasil akhirnya itu dirender. Nah, untuk tampilan Blender pada awalnya itu seperti ini. Ini dasarnya. Ada toolbox bagian kiri. Ini bisa diubah dari object mode ke edit mode. Untuk edit modenya ini nanti toolboxnya juga berbeda. Kemudian ada info window. Ini info window ada beberapa tool-tool yang atau tombol-tombol yang bisa diklik. Kemudian ada muncul menu-menu lagi. Kemudian ada outliner. Outliner ini bisa dikatakan apa ya, objek yang telah kita buat itu disimpan di sini. Jika kita memilih di sini, objek ini akan terpilih yang mana, seperti itu. Kemudian ada properties. Properties ini banyak sekali ini. Ada modifier, ada banyak lah pokoknya, cara render. Kemudian ada timeline editor. Timeline editor ini bisa digunakan untuk membuat objek atau memilih objek yang ingin kita pilih karena objek tersebut bergerak. Nah, ini menggunakan timeline editor. Kalau objek nggak bergerak ya nggak perlu pakai ini. Ini digunakan untuk objek yang bergerak saja. Oke, seperti itu. Kemudian langsung saja kita masuk ya ke Blendernya. Ini kita close saja. Nah, ini untuk tampilan Blender ya, versi 2.90. Seperti ini. Ini kalau muncul seperti ini, kita klik sampingnya sini. Nah, untuk tampilan awalnya kita sediakan lighting, kemudian ada kamera, ada objek. Nah, untuk tombol-tombolnya itu seperti ini. Kalau kita klik scroll ini kita tahan, kemudian kita geser, ini akan ke axis snap atau melihat objek keseluruhan ke samping kiri seperti itu. Kalau kita scroll ke atas ke bawah, ini akan zoom ya. Kemudian kalau kita tekan tombol shift, kemudian kita klik scroll, kemudian kita geser, ini akan snapping ya.
Nah, menggeser kanan kiri. Oke, kita akan masuk ke pengenalan modifier, subdivision surface, dan mirror. Sebelumnya kita hapus ini saja. Kita klik A, kita delete. Kita masukkan objek baru. Oh iya, kita aktifkan dulu ini screencast key-nya biar muncul dengan cara klik N kemudian masukkan ya. Oke. Kita buat objek baru dengan shift A, mesh, cube ya. Biasanya itu saya lebih menggunakan apa itu namanya ukuran biar nantinya itu lebih mudah kita ingat seperti itu, terbiasa. Oke, 2M2 meter kita oke saja. Apa lagi ya? Oh, kita tipiskan. Kita S, kita Z. Kalau mau kita tipiskan, kita jauhkan mouse, kita S, Z. Nah, ini akan lebih leluasa. Tipiskan lagi. Ini ya. Nah, untuk menu subdivision surface ini digunakan untuk menghaluskan objek ya. Ini kan bentuknya persegi. Nah, kita akan lebih buat melonjong gitu menggunakan modifier subdivision surface. Nah, ini kan masih ada beberapa sudut ya. Kita akan lebih muluskan dengan level ini, level view. Kita naikkan menjadi sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini sudah dirasa cukup, ya cukup. Kalau saya belum, kita tambahkan lagi 4. Nah, ini mungkin cukup. Untuk rendernya kita 4. Nah, kemudian masuk ke edit mode dengan tab. Nah, ini pada dasarnya itu bentuknya masih objek yang awal tadi, kotak atau tadi. Ini kita akan memberikan garis atau apa namanya, lekat dengan cara Ctrl R ya. Di sini saja ya. Sini. Mungkin sini saja. Kita klik 2 untuk menambahkan 2 lekat. Kita klik dan kita S, kemudian tombol Y, scale tombol Y. Di sini mungkin ya. Oke. Kemudian klik 3, kemudian kita akan membuat ini ya. Bagian sininya. Ini kita buat Ctrl R. Kita klik 2 juga. Kemudian kita klik, kita S, scale di Z. Gini mungkin. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi kalau menggunakan modifier subdivision surface ini bisa memperhalus objek. Yang kedua yaitu ada modifier apa namanya? Mirror. Oke, mirror. Kita akan praktekkan. Yang pertama kita buat objek dulu. Cuk, kita scale. Seperti ini kita naikkan ya. Klik G, Z. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan jangan digeser dulu. Kalau mau kita menambahkan modifier mirror, itu pastikan objek berada di tengah-tengah terlebih dahulu. Itu konsep awal agar kita terbiasa. Karena untuk mempermudah kita memberikan sumbu-sumbunya nanti kalau di tengah. Dan ini kita pilih objek, kemudian kita masuk ke modifiernya, kita kasih mirror. Oke, kemudian kita masuk ke edit mode. Oh ya, kita ini wireframe. Nah, tampilannya. Kemudian kita arahkan ke atas, kemudian kita geser ya. Nah, ini kalau X yang muncul itu mirror X. Kalau kita klik Y,
Nah, di sini tuh Y-nya. Kita taruh ini kakinya ya. Seperti ini. Nah, ini sudah ada 4. Kemudian kalau mau mengedit itu cuma mengedit satu saja. Misalkan ini kita tarik ke bawah ya. Jadi semuanya itu akan mengikuti. Ini lebih mudah dan mempersingkat waktu. Nah, ini kakinya sudah jadi. Ini kalau Z, berarti dia di atasnya. Karena kan Z sumbunya di atas. Seperti itu. Kembali lagi ke solid ya. Nah, ini sudah jadi pengenalan subdivision surface dan juga mirror. Ini lebih simple daripada kita harus membuat objek satu-satu ya. Karena mirror ini digunakan untuk membuat objek lebih mudah. Seperti itu. Kita akan membuat objek baru ya. Kita akan membuat objek interior rumah dari kursi sampai meja mungkin. Dan juga jendela nanti. Oke, kita buat yang pertama kita mesh plane ini biarkan 2 meter kali 2 meter. Kemudian kita masuk ke edit mode, pilih add ke solid. Kita pilih ini, kita Z 1,5 meter. Oke. Ini. Kemudian kita kasih modifier solidify. Kita kasih 4. Cukup. Oke, kita tab. Masuk ke edit mode, kemudian keluar lagi. Kita buat objek baru. Nah, kita S-kan lagi. Kita atas S segini ya. S X segini mungkin. Terlalu tinggi enggak ya. S Z segini mungkin. Atau S Y. Oke, segini mungkin. Kita masuk ke edit mode, kemudian kita R, Ctrl R untuk membuat loop baru. Kedua, klik geser S ke Y, ke X. Segini. Kita buat loop lagi. Kita geser segini mungkin. Oke. Kemudian kita select, masuk face, select, pilih yang ini. Kita extrude. Nah, mungkin segini. Oke. Kita seperti ini saja. Ini kita duplikat, Ctrl D, kemudian kita escape. Oke, ini sudah terduplikat ya. Nah, ini sudah terduplikat. Kita P, kita selection. Oke, seperti itu. Kita tab keluar, kita pilih yang ini, coba kita geser. Nah, sudah ada 2 ya. Ini kita Ctrl R, masuk dulu ke tab mode, edit mode, Ctrl R, kita kasih 2. Oke, kita escape. Kemudian kita akan extrude. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita pilih add ke yang ini. Kita pilih alt ini. Nah, ini melingkar ya. Ctrl B. Oh, mohon maaf, ini belum di shift. Nah, shift alt melingkar seperti itu. Ctrl B. Ini. Oke. Setelah itu kita buat lagi di sini. Seperti ini, kita Ctrl R di sini. Langsung klik saja. Di sini juga R, langsung klik saja. Oke. Kemudian kita
seperti ini. Kemudian kita kecilkan S dengan kecuali Y dengan cara Shift Y. Shift Y. Nah, seperti itu ya. Atau Shift X mungkin. Oh, Shift X. Shift X. Nah, karena ini berada di sumbu X. Nah, seperti ini. Oke. Ini terlalu tebal. S kemudian Z terlalu tebal ini. Oke, seperti ini ya. Dan kita bevel. Kita pilih semuanya, kita Ctrl V. Kita tambahkan untuk mulusnya. Ini masih runcing. Tetap lagi Ctrl V. Oh, malah ngurat-ngarit. Kita kembali lagi. Ctrl B. Seperti ini ya. Oke. Oke, ini lebih mulus. Oh, ini belum di bevel. Ctrl B. Sini ya. Oke. Kemudian ini kita tempelkan di sini dengan cara ini kita face, kemudian magnetnya kita aktifkan, kemudian kita G, Z. Nah, ini pasti akan nempel di sini. Oh, ini kurang tinggi mungkin. Oh, nggak apa, wes gini aja. Sudah jadi kursi. Sudah jadi kursi. Ya mungkin sandarannya kurang tinggi. Gak apa-apa. Lagi Y. Taruh di sini mungkin. Kemudian kita akan buat meja. Kita buat meja, Shift A, mesh, plane. Kita S lagi, kemudian SZ, SZ, SX, SY. Selebar ini mungkin kurang. S, lagi, oke. Kita GZ angkat ke atas. Ini kita matikan dulu. Kemudian kita masuk ke, kemudian kita akan membuat kaki. Caranya cuk S, kecilkan, usahakan ditaruh tengah dulu ya. Nah, edit mode, kita panjangkan. Jangan extrude, kita langsung ini saja. Nah, pakai yang ini, biar nggak terjadi objek baru, sisi atau sisi baru. Kita S, semuanya dong. S, oke, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke 7, wireframe, kita ini, kita kasih modifier mirror, oke, dan Y ya, pastikan. Oke, untuk kita geser. Ini Y-nya belum muncul karena ini masih di tengah-tengah. Ini baru muncul. Nah, seperti itu. Kemudian kita geser di atas. Nah, kita masuk tab mode. Kita pilih. Ini jangan di bevel dulu. Kurang panjang ternyata. Panjangkan.
kira-kira segini ya, segini. Oke, kemudian kita pilih ini, kita S, Z, kita besar, tebalkan. Oke, kemudian ini kita turunkan. Oke. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau mewarnai, itu kita bisa menggunakan, kalau kita mau mewarnai, ini kita kasih warna, misalkan di sini coklat gitu ya. Ini rendernya yang bagian sini, yang bagian lihatnya. Oke, seperti ini ya. Kita lihat nanti saja. Oh, untuk ini jangan coklat. Ini mungkin lebih ke biru hijau ini ya. Ke hijau. Ini kakinya yang coklat. Coklat. Dan ini juga sama dengan ini. Ini kita copy saja dengan hack. Kita copy. Oke. Kemudian ini kita new. Kita kasih warna hack. Kita copy. Oke, seperti ini ya. 1, materi 2, materi 3. Oh, ini materi 4. Oke, kita new. Kita kasih warna kuning. Nah, lebih ke kuning. Seperti ini. Nah, kita mau lihat di sini. Jreng jreng. Nah, ini sudah jadi ya. Dan ini kita buat temboknya ini warna. Ini sebenarnya harus kasih nama sih. Kalau nggak apa-apa ya nggak masalah sih. Nggak kasih warna ungu. Nah, kemudian setelah itu kalau kita mau render, kita kasih kamera. Light dulu ya. Light dulu. Biasanya itu saya menggunakan area. Kita tarik ke atas. Biasanya saya menggunakan area. Kemudian ini kita kasih 500. Oke. Ini jadinya kalau kita kasih 500. Terlalu banyak. 100. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita kasih kamera. Oke, kecuali kecuali kita arahkan sesuai. Kita coba klik 0 untuk melihat. Nah, ini masih kurang besar ya. Kurang besar berarti kita besarkan di bagian sini. Ini mungkin. Ini biasanya 160, 1600. Terus ini 1200. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur di kameranya ini untuk ukurannya. Kita bisa S. Kalau enggak, berarti kita ini naikkan. Oh, ini kita kecilkan. Oke. Kita arahkan ya Bapak. Sampai pas. Focal length. Kita GZ. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau render, biasanya saya menggunakan Cycles. Jadi ini lebih realistis gitu. Nah, kemudian baru kita render image ini. Kalau enggak ya biarkan seperti ini. Dan kalau kita mau save-nya kita di karena ini teknik animasi, kuliah, teknik animasi, apa UTS? Oh ya UTS, kasih nama UTS. Seperti itu. Kita save. Nah, sudah tersave ya ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.